Dari neraca saldo tadi, mari kita lakukan analisis kesehatan bisnis Kedai Kopi Nusantara. Pertama, likuiditas kedai ini sangat sehat karena kas akhir mencakup hampir 80% dari modal awal. Kedua, manajemen utangnya pun disiplin, terlihat dari sisa utang yang hanya tinggal 2 juta rupiah saja. Untuk performa penjualan, dengan rata-rata 6,2 juta per minggu, kita bisa memproyeksikan pendapatan bulanan mencapai angka 24 juta rupiah. Terakhir, beban utilitas dan pengambilan pribadi atau private masih dalam batas wajar sehingga tidak membebani arus kas utama. Analisis mendalam seperti inilah yang mengubah catatan akuntansi menjadi strategi bisnis yang nyata. Sebelum laporan keuangan final diterbitkan, kita wajib melakukan penyesuaian akhir bulan agar nilai aset tetap mencerminkan realita. Pertama, ada penyusutan mesin kopi menggunakan metode garis lurus. Dengan harga 8 juta dan umur ekonomis 5 tahun, muncul beban penyusutan sebesar Rp133.000 per bulan. Kedua, kita catat pemakaian persediaan secara periodik. Karena bahan baku yang terpakai selama Maret mencapai 2 juta rupiah, kita pindahkan nilai tersebut menjadi harga pokok penjualan atau HPP. Melalui jurnal penyesuaian ini, kita memastikan bahwa beban dan aset yang dilaporkan benar-benar sesuai dengan kondisi fisik dan manfaat yang telah dikonsumsi perusahaan. Ada 4 penyesuaian utama yang wajib dipahami di bisnis kedai kopi. Pertama, penyusutan aset tetap seperti mesin kopi. Kedua, beban dibayar di muka. Contohnya sewa ruko tahunan yang dialokasikan tiap bulan. Ketiga adalah beban akrual, seperti gaji karyawan yang sudah menjadi beban namun baru dibayar bulan depan. Dan yang keempat, pemakaian persediaan dengan metode periodik, di mana kita menghitung HPP berdasarkan stok bahan baku yang benar-benar terpakai di akhir periode. Menguasai keempat poin ini akan membuat laporan keuangan kalian jauh lebih akurat dan profesional. Untuk detail teknisnya, kalian bisa memperdalam melalui berbagai kanal edukasi akuntansi Indonesia sebagai referensi tambahan. Sampailah kita pada tahap yang paling ditunggu oleh pemilik bisnis, yaitu laporan laba rugi. Dari total pendapatan penjualan sebesar 6,2 juta rupiah, kita kurangi dengan HPP atau pemakaian bahan baku sebesar 2 juta rupiah, sehingga menghasilkan laba kotor senilai 4,2 juta rupiah. Namun, angka ini belum final, karena kita harus menguranginya lagi dengan total beban operasional, yaitu gabungan biaya listrik, air, serta beban penyusutan mesin yang sudah kita sesuaikan sebelumnya. Hasilnya, Kedai Kopi Nusantara mencatatkan estimasi laba bersih sebesar Rp3.316.667. Laporan ini memberikan jawaban pasti bagi pengusaha mengenai sejauh mana efektivitas operasional bisnis mereka selama 1 bulan berjalan. Sebagai penutup, mari kita rangkum 4 poin utama dari studi kasus Kedai Kopi Nusantara. Pertama, secara finansial, kedai ini sangat likuid dan stabil dalam memenuhi kewajiban serta menghasilkan pendapatan. Kedua, kita telah membuktikan bahwa jurnal umum mempermudah pelacakan posisi kas, aset, hingga modal secara akurat. Manfaat praktisnya jelas. Pemilik bisnis dapat mengetahui sisa dana siap pakai dan memantau perkembangan usahanya setiap hari. Terakhir, ini menjadi bukti bagi kalian bahwa sistem pencatatan sederhana, baik manual maupun Excel, sudah sangat cukup bagi skala UMKM sebelum nantinya beralih ke sistem digital yang lebih kompleks. Teruslah berlatih, karena ketelitian dalam mencatat adalah kunci kesuksesan manajemen bisnis apapun. Mari kita kembali ke konsep dasar mengenai apa itu transaksi. Transaksi akuntansi adalah setiap peristiwa ekonomi yang terjadi dalam kegiatan usaha dan secara nyata memengaruhi kondisi keuangan perusahaan. Perlu diingat, transaksi hanya dicatat dalam akuntansi jika dapat diukur dengan satuan uang secara objektif. Dampaknya selalu berkaitan dengan satu atau beberapa unsur utama, yaitu aset atau harta milik usaha
liabilitas yang merupakan kewajiban utang, serta ekuitas atau hak pemilik atas aset tersebut. Intinya, akuntansi tidak mencatat semua kejadian yang ada di perusahaan, melainkan hanya kejadian ekonomi yang memberikan dampak langsung pada posisi keuangan kita. Agar lebih jelas, mari kita lihat contoh kejadian yang wajib dicatat dalam akuntansi, mulai dari setoran modal, pembelian barang dagang, hingga penjualan produk, semuanya mengakibatkan perubahan pada saldo kas, aset, atau utang kita. Begitu juga dengan pembayaran beban rutin seperti listrik dan gaji, pelunasan utang usaha, serta pengambilan prive oleh pemilik. Ciri utamanya sederhana, selalu ada perubahan nilai keuangan yang bisa dihitung secara pasti. Sebagai prinsip kunci yang harus kalian pegang, setiap kali sebuah transaksi dicatat, keseimbangan dalam persamaan akuntansi tidak boleh rusak atau harus tetap balance. Jika sebuah kejadian tidak mengubah nilai angka pada elemen keuangan tersebut, maka ia tidak perlu masuk ke dalam catatan akuntansi kita.